Sejak periode kedua masa pemerintahan Pak Jokowi, saya termasuk salah satu orang yang menolak narasi pemerintah bahwa ekonomi Indonesia itu baik-baik saja. Ya, Pak Presiden dan lain-lain tentu saja mengatakan ekonomi Indonesia itu baik-baik saja, dan biasanya argumentasi yang mereka ajukan diantaranya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahun itu selalu tembus di atas 5%. Nah, ini kan bukti nyata bahwa ekonomi Indonesia itu justru baik, justru berkembang, begitu kan? Tetapi saya adalah orang yang konsisten menolak narasi itu. Argumentasi saya adalah bahwa PHK di Indonesia itu besar-besaran. Kenapa PHK di Indonesia selalu besar-besaran? Ya karena banyak pabrik yang tutup dan bangkrut. Kenapa banyak pabrik yang tutup dan bangkrut? Ya karena Indonesia itu kalah bersaing manufakturnya dengan negara-negara yang lain. Dalam hal ini khususnya adalah Cina. Dan ketika Indonesia berusaha untuk mendatangkan investasi asing, itu juga pasti akan tersendat karena regulasi di Indonesia yang terlalu beribet dan ditambah dengan ormas yang menyumbang sampai 40% dari kegagalan investasi asing di Indonesia. Nah, karena itu, maka kita juga akhirnya sulit untuk membuka lapangan pekerjaan. Maka pengangguran terjadi di mana-mana. Walaupun kemarin pemerintah mengeluarkan pernyataan bahwa pengangguran di Indonesia turun dari 7% ke 4% gitu ya. Itu nanti kita selidiki lebih lanjut lagi, itu kocak sih sebenarnya. Tapi nanti dulu Baraya. Nah, maksud saya adalah saya sudah belasan video menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia itu tidak baik-baik saja, tidak sesuai dengan klaim pemerintah. Dan kalau pemerintah Indonesia mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tetap tembus 5% per tahun, itu alasannya tuh bukan gara-gara ekonomi Indonesia baik, tapi justru gara-gara ekonomi Indonesia mundur. Nah, kenapa bisa mundur seperti itu? Saya minta Baraya untuk buka telinga, buka mata, dan simak baik-baik. Coba kalau misalkan Baraya bisa bantah, silakan bantah. Indonesia itu ekonominya naik itu bukan gara-gara pabrik yang semakin bagus, bukan gara-gara soal investasi yang semakin diterima, bukan gara-gara tenaga kerja di Indonesia menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, bukan. Tapi gara-gara eksploitasi terhadap alam yang besar-besaran. Sejak Pak Jokowi berkuasa, yang diandalkan oleh ekonomi di Indonesia itu kan dua. Yang pertama itu adalah pajak. Pajak naik terus. Kenapa naik terus? Karena yang bisa dipajaki itu di Indonesia naik terus, yaitu apa? Populasi manusia. Populasi manusia di Indonesia itu kan naik sekitar 3 jutaan setahun. Ya wajar kalau misalkan nanti wajib pajaknya juga naik sekian persen per tahun gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi di atas 5% per tahun itu adalah karena kita membabat hutan-hutan kita untuk diubah menjadi tambang batu bara, tambang nikel untuk hilirisasi, dan yang kemudian untuk sawit.